Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus wilayah Himpaudi Provinsi Jawa Tengah selaku pendamping kegiatan Orbin yang pada siang hari ini mendampingi kita semuanya, yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman pengurus daerah Himpaudi Kabupaten Wonogiri, juga tidak lupa kepada seluruh peserta Orbin, yaitu para pengurus cabang Himpaudi Kecamatan se-Kabupaten Wonogiri yang berbahagia dan juga saya cintai serta saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan Orbin yang diselenggarakan oleh PD Himpaudi Kabupaten Wonogiri. Setelah teman-teman semuanya mengikuti 3 materi yang disampaikan oleh narasumber, baik itu materi kepemimpinan, kemudian materi aturan organisasi, kemudian yang ketiga adalah materi komunikasi, maka sebagai pelengkap materi Orbin pada siang hari ini saya akan menyampaikan yaitu materi tentang program kerja. Teman-teman pengurus cabang yang merupakan peserta Orbin yang saya cintai dan saya banggakan, program kerja merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah organisasi. Tidak terkecuali di dalam organisasi kita tercinta, yaitu organisasi Himpaudi. Maka dari itu, marilah kita simak bersama-sama bagaimana tentang program kerja secara mendalam. Namun sebelum kita memperdalam materi ini, mari kita simak motivasi sebagai awal dari materi ini secara bersama-sama. Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan menjadi sulit. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan menjadi arsip. 2 kalimat motivasi dan nasihat yang luar biasa, yang mengandung makna yang sangat mendalam, yang intinya adalah bahwa suatu pekerjaan apabila kita menginginkan pekerjaan itu berhasil dengan baik, harus kita awali dengan suatu perencanaan yang baik pula. Kemudian suatu perencanaan sebaik apapun tanpa suatu aksi nyata, maka semua akan menjadi sia-sia. Mudah-mudahan motivasi ini bisa melecut semangat kita untuk bersama-sama mengabdi sebagai pengurus di Himpaudi kita tercinta. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, sebuah organisasi yang ideal itu mempunyai 3 hal. Yang 3 hal tersebut yaitu menyatu dalam satu kesatuan. Yaitu pertama, visi. Kedua adalah misi, dan ketiga adalah program kerja. Sebelum kita lanjutkan materi ini, saya ingin meminta pendapat kepada teman-teman semuanya sebagai peserta Orbin. Tolong teman-teman bisa menuliskan di chat, yaitu apa yang disebut dengan visi. Sekali lagi, saya minta tolong kepada teman-teman agar menuliskan di dalam chat dari pendapat panjenengan semuanya, apa yang disebut dengan visi. Pada hakikatnya, antara visi, misi, kemudian program kerja, itu adalah saling berhubungan di antara satu dengan yang lainnya. Maka, ketiga hal tersebut tidak bisa kita pisahkan dan menjadi satu kesatuan yang mendukung supaya organisasi menjadi organisasi yang ideal dan juga organisasi yang sehat. Coba kita simak bersama-sama yang menjadi pendapat teman-teman dan juga pengertian atau definisi dari masing-masing, yaitu tentang visi. Visi adalah cita-cita atau tujuan suatu organisasi di masa depan yang dibuat secara tertulis. Jadi visi di sini bisa kita istilahkan
sebuah mimpi besar kita dalam berorganisasi, sebuah cita-cita besar kita dalam sebuah organisasi yang itu nanti menggambarkan organisasi ke depan akan kita bawa kemana. Maka biasanya visi ini sifatnya hanya singkat, sebuah kata-kata singkat tapi yang kata-kata tersebut mengandung sebuah makna yang luas. Semisal atau contoh, organisasi kita Himpaudi mempunyai visi yaitu organisasi yang mandiri dan profesional. Ternyata dari arti mandiri dan profesional itu ketika kita kembangkan di dalam misi, kemudian diimplementasikan di dalam program kerja, sangat luas sekali. Itulah yang dikatakan misi. Kemudian yang kedua, pengertian dari misi. Misi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan strategi ataupun tindakan yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Jadi strategi apa, tindakan apa yang dilakukan oleh seorang pengurus di dalam suatu organisasi yang tujuannya mewujudkan visi yang ada, itulah yang dikatakan sebagai misi. Kemudian yang ketiga, apa itu program kerja? Pengertian dari program kerja adalah rencana kegiatan organisasi yang disusun untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kita lihat dari awal, ternyata antara visi, misi, kemudian program kerja adalah satu kesatuan yang utuh. Sehingga program kerja yang disusun itu harus sesuai dengan visi dan misi organisasi. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk prinsip penyusunan program kerja. Pada hakikatnya, dalam penyusunan program kerja, ada 3 prinsip yang dinamakan 3T. T yang pertama adalah terencana. Program kerja yang akan disusun harus direncanakan sebaik mungkin, harus dipersiapkan sebaik mungkin, sehingga hasil yang akan kita capai juga akan tercapai hasil yang baik. Kemudian T yang kedua adalah terarah. Maksudnya setiap program kerja itu harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Kemudian T yang ketiga adalah terukur. Maksud dari terukur di sini adalah setiap program kerja yang kita buat harus mempunyai tolak ukur yang jelas. Jadi setiap kita melaksanakan program kerja harus ada evaluasi, sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana ketercapaian program kerja tersebut. Baik, kita lanjutkan untuk materi ini tentang cara membuat program kerja yang efektif. Untuk membuat program kerja yang efektif dalam sebuah organisasi, tidak terkecuali dalam organisasi kita Himpaudi, paling tidak ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah analisa. Sebelum kita membuat suatu program kerja, harus mengadakan suatu analisa yang mendalam. Analisa di sini mungkin bisa diawali dengan diskusi. Paling tidak di kepengurusan kita ada pengurus harian. Kita bisa diskusi dengan teman-teman pengurus harian yang program itu sifatnya umum. Kalau ada program yang sifatnya khusus, yaitu program yang sifatnya per bidang, kita bisa bersama-sama diskusi dengan ketua bidang atau bidang yang ada. Sehingga dengan adanya analisa kita bisa menentukan suatu program kerja yang akan kita susun ini layak untuk dibuat atau tidak. Kemudian yang kedua, dari program kerja yang kita susun harus mempunyai tujuan yang jelas.
Jadi tujuan program kerja yang kita susun harus punya tujuan yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar program kerja kita juga berjalan dengan baik. Tanpa adanya suatu tujuan yang jelas, tentunya program kerja tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah sasaran. Kita juga harus menunjukkan subjek sasaran yang jelas dalam menentukan program kerja. Kadangkala, suatu misal, ada suatu program kerja yang sasarannya adalah ke anggota, yaitu anggota Himpaudi. Ada program kerja yang sasarannya khusus kepada pengurus. Seperti kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini, kegiatan Orbin, ini adalah sasarannya kepada pengurus. Ada program kerja yang sasarannya kepada pendidik, seperti diklat tentang pendidik, kemudian sasaran kepada pengelola, sasaran kepada anak didik, sasaran kepada orang tua ataupun wali murid. Jadi sasaran harus jelas. Selain sasaran, yang keempat adalah waktu. Setiap program kerja yang kita susun juga perlu waktu yang tepat. Artinya ada kesesuaian waktu yang harus ditentukan. Misalnya, suatu program kerja dilaksanakan dengan waktu reguler atau rutin tiap bulan. Seperti halnya yang kita alami di organisasi kita, koordinasi antara pengurus cabang dan juga anggota dilaksanakan rutin setiap bulan. Mungkin hari dan tanggalnya sudah ditentukan. Itu adalah program-program yang menurut waktunya bersifat reguler ataupun bersifat rutin. Ada yang dilaksanakan 3 bulan sekali, misal pertemuan antara pengurus cabang dan pengurus daerah untuk rapat koordinasi. Ada yang dilaksanakan setengah tahun ataupun 1 tahun sekali, seperti halnya dengan rakerda. Tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-reguler, yaitu sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk kegiatan-kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan oleh bidang, seperti workshop, seperti pelatihan, seperti diklat, itu adalah non-reguler. Satu lagi menurut waktunya, ada kegiatan yang sifatnya khusus, yaitu harus diselenggarakan pada waktu-waktu khusus. Contoh dalam organisasi kita, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan HUT Himpaudi. Untuk HUT Himpaudi itu memerlukan waktu yang khusus, yaitu pada bulan Agustus yang puncaknya berada pada tanggal 31 Agustus. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, supaya program kerja yang kita buat itu efektif adalah adanya tim pelaksana. Kalau kita lihat selama ini, setiap kita melakukan kegiatan, alhamdulillah bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Itu karena kebersamaan yang luar biasa yang sudah kita bangun selama ini, baik di tingkat daerah dan juga di tingkat cabang. Tapi mohon maaf, mungkin ada hal yang kadang kita lupakan. Pokoknya yang penting nyambut gawe bareng-bareng, hasilnya bagus, hasilnya sukses, tanpa mengenal tupoksi. Disongko bareng-bareng. Itu baik-baik saja, tapi di sisi lain menjadi kelemahan kita apabila bidang-bidang yang ada tidak diperankan sebagaimana mestinya. Maka di sini salah satu manfaat dari Orbin supaya kita tahu apa tupoksi kita masing-masing sesuai dengan bidang kita masing-masing. Termasuk di dalam pelaksanaan program kerja sebagai penanggung jawab kegiatan itu adalah atau pelaksana kegiatan adalah bidang masing-masing sesuai rencana kerja atau program kerja kita. Baik teman-teman, peserta Orbin yang saya cintai dan saya banggakan, kita lanjutkan ke materi berikut.
yaitu kita mencoba merefresh tentang program kerja PD Himpaudi Kabupaten Wonogiri periode 2019-2023. Di sini saya akan menyampaikan penerjemahan dari garis besar program kerja berdasarkan hasil musda keempat tahun 2019 yang terbagi di masing-masing bagian dan masing-masing bidang. Yang pertama adalah program kerja sekretaris. Ada 3 hal penting yang menjadi program kerja di bidang sekretaris. Yang pertama itu melakukan pengarsipan dokumen dalam bentuk hard copy dan soft copy. Dengan perkembangan IT saat ini yang luar biasa, yang mungkin menjadikan kita semuanya mempermudah aktivitas kita, perlu kita aplikasikan di dalam organisasi kita, termasuk untuk penertiban administrasi, untuk dokumen-dokumen yang dulunya harus disimpan dalam bentuk hard copy, maka dengan adanya teknologi informasi, kemajuan IT, kita bisa backing dengan soft copy. Caranya mungkin dokumen-dokumen bisa kita scan, kemudian kita simpan di dalam file, sehingga apabila dengan hard copy membutuhkan waktu penyimpanan minimal 5 tahun, dengan adanya soft copy ini bisa sedikit meringkas dokumen ataupun pengarsipan dokumen di organisasi kita. Dan ini akan kita laksanakan secara reguler dari awal kepengurusan kita di periode 2019-2023. Kemudian yang kedua adalah inventarisasi aset PD Himpaudi yang tujuannya untuk mengamankan aset organisasi. Periode kepengurusan ini dari satu masa ke masa yang lain pasti akan berubah. Dan pasti akan ada suatu estafet kepengurusan. Maka dari itu, untuk mengamankan aset organisasi, salah satunya harus ada inventarisasi aset, terutama di PD Himpaudi Kabupaten Wonogiri. Ini pun tidak terkecuali di tingkat cabang. Walaupun mungkin mohon maaf, di tingkat cabang duweni aset mung stempel, kemudian semacam bendera, semacam pataka dan lain sebagainya. Tapi ini adalah merupakan inventaris ataupun aset Himpaudi yang perlu kita inventarisasi. Sehingga walaupun nanti ke depan ada perubahan kepengurusan di tubuh kita, di organisasi kita, inventarisasi aset itu tetap aman. Kemudian yang ketiga, adanya pembinaan sistem pengelolaan administrasi kesekretariatan dan kegiatan pengurus cabang. Dari hasil Rakerda kemarin, karena kita laksanakan di masa pandemi, maka ada satu hal yang kita masukkan ke dalam program ini, terutama program sekretaris, yaitu adanya pelatihan pengelolaan media daring. Dengan adanya masa pandemi COVID yang belum berakhir saat ini, mau tidak mau kita harus merubah haluan dan merubah strategi. Garis besar program kerja tetap, tapi metodenya yang harus kita rubah. Kita sesuaikan dengan masanya, seperti masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pengelolaan daring, pengelolaan media daring ini sangat perlu, dan pada tahun 2021 ini menjadi salah satu program dari sekretaris, yang tujuannya adalah untuk tertibnya administrasi dan juga lancarnya kegiatan di tingkat cabang, sehingga teman-teman yang selama ini hanya mengikuti kegiatan daring yang diadakan oleh pengurus daerah ataupun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, ke depan diharapkan teman-teman bisa melaksanakan di tingkat cabang ataupun di tingkat kecamatan untuk semua kegiatan yang menggunakan media daring. Kemudian kita lanjut program dari bendahara. Ada 2 hal yang menjadi program besarnya.
Pertama, membuat pedoman keuangan organisasi internal tingkat PD. Alhamdulillah sudah terlaksana di tahun 2020. Ini tujuannya untuk menentukan indeks transport kegiatan, perjalanan dinas, dan juga pemberian dana sosial. Yang mungkin untuk tahun-tahun sebelumnya kita belum mempunyai indeks yang jelas. Maka juga kita harus membreakdown kepada pengurus cabang agar ditentukan indeks yang jelas. Contohnya, indeks untuk transport kegiatan. Apabila organisasi kita melaksanakan kegiatan sebagai panitia, untuk indeks transportnya berapa harus ditentukan. Untuk perjalanan dinas, seorang pengurus mengadakan atau mengikuti rapat organisasi di tingkat kabupaten atau undangan ke tingkat kabupaten juga harus jelas. Demikian juga dansos atau dana sosial. Mungkin ada saudara kita, sahabat, pejuang PAUD, anggota Himpaudi yang mohon maaf mungkin kena musibah. Kita tentukan berapa nominal atau besar dari dana sosial tersebut. Sehingga hal ini sebagai acuan ke depan apabila terjadi yaitu peristiwa baik itu yang berupa musibah, mendapatkan dana sosial, kemudian melakukan perjalanan dinas dan juga melakukan kegiatan baik di tingkat cabang ataupun di tingkat daerah. Kemudian program yang kedua adalah pembinaan pengelolaan administrasi keuangan pengurus cabang sesuai SOP. SOP yang diluncurkan oleh PW Himpaudi Provinsi Jawa Tengah yang diluncurkan mulai awal tahun 2018. Jujur saja, kita semua terutama pengurus cabang belum memahami secara detail. Mungkin belajar tentang SOP ya pada saat mau Orbin ini supaya nanti nilainya bagus. Tapi sebetulnya kita belajar SOP bukan hanya itu. SOP adalah ibaratnya melakukan apa yang tertulis dan menulis apa yang dilakukan. Dan saat ini kita belum melakukan. Walaupun kita melakukan sesuatu, belum ada dasar tertulisnya. Nah, dengan adanya SOP ini, diharapkan kita bisa menjalani dan menerapkan segala aturan, segala standar prosedur, sehingga apa yang kita lakukan nanti akan berjalan dengan baik. Baik, teman-teman pengurus cabang sebagai peserta Orbin yang saya cintai dan saya banggakan, lanjut program yang selanjutnya, yaitu program bidang organisasi. Ada 5 hal yang menjadi program dari bidang organisasi. Yang pertama tentang pendataan, pemetaan, analisa mengenai kondisi organisasi, lembaga, PTK, dan anak didik. Alhamdulillah, setiap tahun secara rutin semenjak kepengurusan periode 2015, kita selalu mengadakan pendataan dan pemetaan, yaitu 2 kali dalam 1 tahun, di bulan Januari dan juga di bulan Agustus. Dari data yang masuk, per Januari 2021, perlu kita ketahui jumlah lembaga yang ada 441 lembaga. Jumlah PTK kita ada 1125. Ini merupakan anggota Himpaudi. Dan juga jumlah anak didik kita ada sejumlah 9.124 anak. Ini alhamdulillah terlaksana pendataan dengan baik. Kemudian program yang kedua meningkatkan kapasitas pengurus cabang dan pengurus daerah. Nah, ini dia. Yang kita laksanakan kegiatan pada siang hari ini adalah salah satunya kegiatan bidang organisasi, yaitu Orbin pengurus cabang. Yang tindak lanjut Orbin pengurus cabang nanti, salah satunya ada tugas mandiri yang harus dilakukan oleh organisasi di tingkat cabang, yaitu namanya tugas mandiri organisasi atau TMO. Itu melaksanakan adanya rapat kerja cabang yang akan menyusun
sebuah rencana yang rencana itu bisa kita usulkan baik ke tingkat daerah, kemudian daerah mengusulkan tingkat wilayah, dan tingkat wilayah bisa mengusulkan ke tingkat pusat. Dari pelaksanaan Orpin ini telah didahului pelaksanaan Orpin yang dilaksanakan oleh PW yang diikuti oleh semua pengurus daerah. Dan alhamdulillah dari pengurus daerah himbauan di Kabupaten Wonogiri telah mengikuti kegiatan Orpin yang dilaksanakan oleh PW. Kemudian program yang ketiga adalah penertiban iuran anggota dan pengadaan KTA. Ya, ini yang menjadi hal hubungan dengan hak dan kewajiban anggota kepada organisasi, salah satunya adalah iuran anggota. Mohon maaf, yang menjadi kewajiban dari anggota kita kepada organisasi adalah iuran anggota. Dan juga tanda dari seorang anggota dalam organisasi harus mempunyai KTA. Mulai tahun 2018 berdasarkan Munas keempat, yaitu untuk iuran anggota Himpaudi sebesar Rp2.000. Iuran Rp2.000 ini yang dikelola cabang sebesar 60%. Kemudian sisanya sebagian ke pengurus daerah, sebagian ke PW, dan sebagian ke pusat. Dari pendataan ataupun KTA yang dimiliki oleh para anggota, ini dari jumlah 1.125 ada 886 yang sudah ber-KTA dan ada 239 yang belum ber-KTA. Terutama 239 yang belum ber-KTA ini kurun waktunya sebagai anggota sekitar 1-2 tahun. Karena memang sekitar 2 tahun ini tidak ada pembuatan KTA yang dilaksanakan oleh PW. Dan ke depan insya Allah menjadi target kita apabila dari PW sudah membuka untuk pembuatan KTA, maka yang kekurangan 239 ini akan segera kita usulkan untuk mendapatkan KTA. Kemudian yang keempat yaitu tentang penggalangan infak rumah perjuangan. Ada cita-cita yang besar yang bersama-sama kita impikan, yaitu tentang rumah perjuangan pengurus daerah himbauan di Kabupaten Wonogiri. Kalau tidak salah, hal ini sudah kita awali saat Rakerda 1. Rakerda pertama periode kepengurusan 2015-2019, kita melaunching bahwa kita akan membuat yaitu rumah perjuangan sebagai pusat kegiatan organisasi dan juga untuk pusat kegiatan yang akan dilakukan oleh Himpaudi di Kabupaten Wonogiri. Untuk mewujudkan cita-cita kita, rumah perjuangan PD Himpaudi Kabupaten Wonogiri selama kurang lebih 6 tahun berjalan, ini alhamdulillah sudah terkumpul infak sejumlah Rp69.193.000. Ini adalah hasil dari infak panjenengan semuanya yang mulai awal tahun 2016 sampai 2018, yaitu kita menentukan infak tapi kita tentukan yaitu per orang atau per anggota tiap bulannya Rp500. Yang infak itu dibayar bersamaan dengan iuran anggota. Tapi yang perlu kita tekankan bahwa iuran anggota ini adalah sejumlah yang ditentukan oleh ADART. Bila ada suatu tambahan untuk iuran lain, itu adalah hasil kesepakatan musyawarah dan itu bukan termasuk iuran anggota. Dengan berjalannya waktu, di tahun 2019 kita sepakati infak rumah perjuangan per bulan per anggota adalah Rp1.000. Kemudian di tahun 2020 karena masa pandemi, maka kita tidak menarik infak rumah perjuangan dari anggota. Tapi alhamdulillah selama tahun 2019
setelah kita meluncurkan program tabloid parenting Permataku, setiap penghasilan bersih atau keuntungan bersih setiap terbit dari tabloid Permataku kita sisihkan sebesar 2,5% dari laba bersih untuk menambah infak di rumah perjuangan. Sehingga saya katakan tadi sampai saat ini ada Rp69.193.000 untuk infak rumah perjuangan kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mewujudkannya. Dan yang terakhir yang merupakan program kerja organisasi yaitu rapat-rapat organisasi. Tentunya rapat-rapat organisasi ini kita sesuaikan di masa pandemi COVID-19, yaitu dilaksanakan dengan daring tanpa melaksanakan tatap muka. Kecuali ada hal-hal yang urgent kita laksanakan dengan tatap muka, tetapi harus selalu mengedepankan protokoler kesehatan. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, kita lanjutkan program kerja yang kedua, yaitu bidang litbang. Secara garis besar ada 4 hal atau program kerja yang disampaikan oleh bidang litbang. Pertama, pemetaan kualifikasi dan kompetensi PTK ataupun anggota Himpaudi. Hal ini sejalan dengan pemetaan dan pendataan yang dilaksanakan secara rutin oleh bidang organisasi. Tapi secara khusus untuk bidang litbang memetakan kualifikasi dan kompetensi yang bertujuan untuk menentukan jenis kegiatan diklat, pelatihan, dan workshop yang sesuai dengan kebutuhan PTK. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas pengelolaan diklat, pelatihan, dan juga workshop. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan dan diikuti oleh bidang litbang dan juga para pengurus itu adanya refresh narasumber yang diadakan oleh pengurus wilayah, yaitu narasumber untuk diklat dasar, kemudian juga adanya evaluasi setiap kegiatan, baik pelaksanaan diklat, pelaksanaan pelatihan, dan juga pelaksanaan workshop. Selalu ada evaluasi untuk menciptakan atau meningkatkan kualitas kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang litbang. Kemudian yang ketiga, yaitu melaksanakan diklat, pelatihan, dan workshop. Agenda program kerja ini semula sebelum adanya COVID-19 tetap akan kita laksanakan dengan tatap muka. Tapi alhamdulillah dengan media daring yang disesuaikan dengan pandemi COVID, semua kegiatan terlaksana. Di tahun 2020 kita melaksanakan diklat e-training berjalan dengan sukses, baik tingkat dasar, lanjut, dan mahir. Kemudian juga mengadakan workshop STEAM dan LESPAD yang dilaksanakan di tingkat distrik, diikuti oleh seluruh lembaga. Jadi masing-masing lembaga ada perwakilan, minimal 2 orang, mengikuti kegiatan workshop STEAM dan LESPAD yang dilaksanakan di masing-masing distrik atau eks-kawedanan. Kemudian juga mengadakan pelatihan penyusunan kurikulum BDR. Ini sebagai tindak lanjut kegiatan yang diikuti teman-teman litbang di tingkat wilayah yang kita breakdown ke teman-teman di tingkat cabang. Dari capaian diklat dari awal hingga tahun 2021, ini capaian diklat dasar itu sebanyak 1036 PTK atau pendidik. Kemudian diklat lanjut ada 492 orang, diklat mahir ada 63 orang, dan diklat pengelola PAUD ada sebanyak 231 orang atau pengelola. Kemudian program yang keempat yaitu melakukan pengembangan model pembelajaran. Nah, ini adalah hal lama yang tidak berjalan, kemudian kita membentuk suatu ajang atau wadah baru
namanya KKG Kelompok Bermain TPA dan SPS yang dibentuk di setiap kecamatan, kemudian dikoordinir oleh Litbang di tingkat kabupaten. Hal ini melibatkan unsur bidang Litbang di masing-masing kecamatan. Tujuannya adalah sebagai bengkel belajar bagi teman-teman yang kegiatannya dilaksanakan setiap 2 pekan sekali dan secara terus-menerus, sehingga bisa membantu teman-teman pendidik untuk mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan masanya. Dan insya Allah kegiatannya akan di-launching pada akhir bulan ini di minggu ketiga setelah pelaksanaan ORPIN. Kemudian untuk selanjutnya adalah program kerja bidang humas. Program kerja bidang humas ada 6 poin. Yang satu, meningkatkan kualitas dan oplah tabloid Parenting Permataku. Karena ini merupakan program yang sifatnya pada satu periode, kita susun di awal tahun 2019. Ternyata keadaan berkata lain. Setelah kita melaunching tabloid Permataku di awal tahun 2019 dan kita sempat terbit sekitar 4 kali, maka di tahun 2020 saat pandemi COVID-19 kita belum sekalipun terbit karena mengingat situasi dan kondisi ekonomi yang ada di masyarakat, maka kita pun sementara menghentikan penerbitan tabloid Parenting Permataku seperti halnya majalah Maudi di tingkat PW. Namun demikian, saat Rakerda kemarin pernah muncul sebuah wacana dari forum atau peserta bahwasannya keberadaan tabloid Parenting Permataku di masyarakat dalam arti di wali murid ini sangat diperlukan dan sangat membantu, apalagi pada saat ini anak-anak tidak melakukan pembelajaran di sekolah. Maka sebagai bekal bagi orang tua salah satunya adalah adanya tabloid Parenting Permataku. Dan akan kita evaluasi karena juga sudah cukup lumayan. Dalam satu kali terbitan itu adalah 9.500 eksemplar yang akan kita distribusikan. Menjadi sasaran adalah para wali murid dari KB, TPA, dan SPS. Kemudian yang kedua, tentang peningkatan SDM tim Humas PC Himpaudi atau pengurus cabang Himpaudi sebagai pengembangan IT untuk pendukung pembelajaran. Semakin pesatnya dunia teknologi informasi menuntut kita untuk menyesuaikan yaitu kemampuan kita dalam mengolah IT, tidak terkecuali dalam pengembangan ataupun pendukung pembelajaran. Maka tim Humas ini akan mengadakan pengembangan IT pendukung pembelajaran yang nantinya dari kegiatan ini diharapkan kemampuan teman-teman pengurus cabang terutama bidang humas bisa menjadi lebih baik dalam rangka yaitu pengelolaan IT untuk mendukung pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu program kerja dari bidang humas, lomba inovasi pembelajaran. Setelah nanti teman-teman mengikuti pengembangan IT untuk pendukung pembelajaran, yaitu peningkatan SDM tim humas, maka selanjutnya akan diadakan suatu lomba yang tujuannya adalah pemanfaatan kemampuan IT teman-teman yang sudah didapat saat pelatihan atau peningkatan SDM. Tentunya lomba inovasi pembelajaran ini adalah lomba inovasi pembelajaran di masa COVID yang mungkin nanti setelah COVID selesai bisa kita mengadakan lomba tetap inovasi pembelajaran tapi masanya yang berbeda. Nah, kemudian yang keempat adalah menjalin relasi kemitraan dengan berbagai stakeholder PAUD di Kabupaten Wonogiri. Alhamdulillah dari masa ke masa dari kepengurusan kita baik di periode 2015 sampai 2019 dan periode ini kerjasama kita dengan pihak ketiga atau dengan mitra itu bisa berjalan dengan baik
baik dengan mitra dari pemerintah, ada dinas pendidikan, kemudian ada SKB, ataupun juga dinas-dinas yang lain yang berhubungan dengan pendidikan anak usia dini dan juga hal-hal lain bisa berjalan dengan lancar. Artinya posisi kita sebagai organisasi tetap terjaga marwahnya, karena kerjasama yang kita jalin adalah kerjasama antar mitra, bukan atasan dan bawahan. Itu satu hal yang kita pegang sampai saat ini. Kemudian yang kelima, pendistribusian Maudiku dari pengurus wilayah. Ini masuk ke garis besar program kerja karena sebelum masa Covid, Wonogiri selalu mensukseskan apa yang menjadi program pengurus wilayah. Salah satunya untuk pendistribusian Maudiku. Dari awal kepengurusan Himpaudi, bahkan sebelum tahun 2015, pengambilan majalah Maudiku, Wonogiri selalu 100% dari jumlah lembaga yang ada, kecuali lembaga yang sifatnya terpadu. Di sana ada layanan KB, TPA, dan SPS, dihitung satu lembaga satu. Dan alhamdulillah dari hal tersebut di tahun 2017 kita pernah mencapai prestasi yang luar biasa, mendapatkan apresiasi tentang kontribusi Maudiku, baik kontribusi materi dan juga penghargaan tentang pengambilan majalah Maudiku yang bisa 100% dari jumlah lembaga yang ada di Kabupaten Wonogiri. Kemudian juga yang terakhir adalah mendukung penyelenggaraan HUT. Untuk kegiatannya kita tentunya menyesuaikan kegiatan dari PP dan PW, karena biasanya kegiatan HUT ini kegiatannya sudah ditentukan baik dari PP maupun PW. Teman-teman peserta Orpin yang berbahagia, kita lanjut untuk bidang yang terakhir yaitu bidang Kesosek. Untuk bidang Kesosek ada 5 program. Program kerja yang pertama yaitu pendataan dan pemetaan kebutuhan anggota dan organisasi. Ini adalah upaya organisasi untuk memenuhi kebutuhan anggota dan juga kebutuhan organisasi. Biasanya seperti kebutuhan yang sifatnya reguler, ada atribut, ada SOP, ada ART, kemudian ada kain seragam. Ini harus juga dipetakan. Yang kedua, membuat unit usaha sebagai penopang keuangan organisasi. Nah, ini yang perlu kita perjelas. Jangan-jangan Himpaudi yang merupakan organisasi non-profit akan dijadikan organisasi profit. Tidak demikian. Jadi adanya unit usaha ini berawal dari peluncuran kita atau penerbitan tabloid Parenting Permataku. Ke depan, supaya secara legalitas kita lebih kuat, penerbitan tabloid Permataku harus punya SIUP, dan SIUP itu harus bernaung di bawah unit usaha, tidak bisa bernaung di bawah organisasi. Sehingga mau tidak mau kita harus membuat atau membentuk sebuah unit usaha, yang unit usaha nanti bahkan bisa berkembang lebih luas. Tidak hanya kita gunakan untuk perizinan SIUP, untuk penerbitan majalah, tapi juga bisa melayani kebutuhan baik lembaga, organisasi, dan anggota. Yang mungkin saat ini misalnya teman-teman membeli bahan ajar melewati organisasi Himpaudi, di dalam SPJ BOP tidak bisa kita SPJ-kan karena kwitansi dan notanya adalah berstempel Himpaudi. Beda jika kita mempunyai unit usaha, kita memakai stempel usaha atau badan usaha yang kita miliki. Dan alhamdulillah sudah terbentuk salah satu badan usaha perkumpulan yang kita akte notariskan dalam bentuk CV, yang nanti ke depan akan bergerak di bidang penerbitan, juga di bidang pengadaan barang dan jasa.
Kemudian yang keempat yaitu pelatihan kewirausahaan, yaitu tentang pasar online Himpaudi. Mohon maaf, yang ketiga dulu yaitu melakukan penggalangan dana sosial. Ini sifatnya dilakukan dalam keadaan tertentu, terutama sebagai bentuk kepedulian kita apabila di daerah lain terjadi bencana. Kita bisa mengadakan atau melakukan penggalangan dana seperti halnya yang sudah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, untuk pelatihan kewirausahaan, ini bukan mengubah teman-teman semuanya yang semula menjadi pendidik kemudian sebagai pedagang. Tidak. Jadi aktivitas teman-teman sebagai pendidik tetap jalan. Tapi di sisi lain, ekonomi kita secara pribadi, secara keluarga juga harus kuat. Salah satunya nanti akan dibentuk pasar online Himpaudi. Yang lebih detailnya di lain waktu akan kita bahas tentang SOP pasar online yang bisa memasarkan produk teman-teman dan produk lokal kecamatan. Kemudian yang kelima adalah pemberian apresiasi PTK Himpaudi. Ini berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di bidang lain. Yang memberikan apresiasi adalah bidang kesosek. Dan kita masuki yang terakhir sebelum kita akhiri materi kita, ada sebuah renungan untuk kita semua. Pada hakikatnya setiap diri adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Mudah-mudahan renungan ini bisa menjadikan kita, yaitu seorang pemimpin, bisa menjadikan kita seorang pengurus yang bisa bertanggung jawab atas amanah yang kita emban. Terima kasih teman-teman semuanya, dan mohon maaf atas segala kesalahan saya, kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpaudi Jaya.